di dalam keluarga, yaitu berkaitan dengan masalah nazar, atau dalam bahasa Aceh kepunan kaoi. Para ulama mendefinisikan bahawa yang disebutkan nazar itu menurut Imam Ar-Rawiyani dan Imam Mawardi, al-wa'du bi khairin khassah, sebuah janji, suatu janji seseorang untuk melakukan kebaikan tertentu. Kalau demikian, prinsip daripada nazar itu adalah sebuah janji untuk kebaikan, yang kebaikan itu dalam semua sisi. Sementara di antara ulama yang lain mendefinisikan al-iltizamu mukallafin, bahawa sebuah atau sesuatu yang diberatkan oleh seorang mukallaf sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan yang dilazimkan itu bukanlah perbuatan-perbuatan yang wajib ain menurut dasar hukum agama. Urunci kamu Bandung, maka dalam hal ini apa saja yang sifatnya adalah melazimkan diri untuk melakukan sebuah aktivitas perbuatan yang sifatnya perbuatan itu bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan perbuatan itu bukanlah wajib ain walaupun dia itu bersifat wajib kifayah menurut ketentuan daripada asal syarak. Kalau demikian, apa saja yang sifatnya melazimkan diri, yang ia tidak ada nilai qurbah, tidak ada nilai untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu bukan nazar dalam pandangan agama. Atau melazimkan bukan kepada dirinya, melazimkan kepada orang lain yang sifatnya qurbah, itu juga bukan dalam bentuk nazar dalam hukum agama. Biasa kita yang bernazar, tapi beratnya bukan untuk kita, kepada orang lain, pada anak kita, kepada keluarga kita. Orang lain sakit, lantas kita bernazar, ya Allah, kalau dia nanti sembuh dari penyakitnya, maka dia salat 2 rakaat di masjid Gecik Lemia. Dia yang salatnya. Dia orang takitnya, dia pulih itu dia semayang 2 rakaat kudi bak masjid Gecik Lemia. Dia orangnya baiklah masjid Gecik Lemia, nama panggul yang kerja kadang-kadang. Yang hana wajib, karena menglazimkan sesuatu yang sifatnya qurbah kepada Allah, tapi bukan untuk dirinya, tapi kepada orang lain juga masuk, tidak dianggap sebagai nazar. Yang kedua, dengan kata-kata yang sifatnya itu adalah tidak sebagai yang ditentukan secara fardhu ain. Yang qurbah itu bukanlah kewajiban ain menurut asal agama. Kalau demikian, melazimkan diri untuk salat maghrib, salat subuh, ya Allah, wajib atasku besok pagi untuk aku salat subuh, itu bukan nazar, karena memang wajib dia. Tapi menazarkan, ya Allah, besok pagi saya salat subuh di masjid fulan, itu berjamaah. Itu karena tempat salatnya yang wajib tidak mesti di masjid, tapi di mana saja asal memenuhi syarat.
tapi mentakyinkan salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, itu pada dasar agama memang sudah wajib. Wajib in. Tapi kalau yang sifatnya wajib kifayah, yang bukan masing-masing kita dituntut untuk melakukannya, itu boleh, walaupun itu perbuatan itu wajib. Ya, satu. Kemudian dengan kata-kata tadi qurbah, sesuatu sifatnya maksiat atau itu sifatnya adalah tidak dianggap kebaikan dalam agama, tak masuk. Bernazar untuk dia mau minum khamar, ya misalnya, kalau nanti lazim atasku untuk aku minum khamar atau minum yang mabukan, wajib atasku bulan ini untuk ku beliin es krim ataupun ya es menen itu sekian, atau sabu-sabu sekian. Itu tidak sah menurut agama nazar itu. Tentu saja dalam hal ini, bagaimana kalau nanti aku ya bisa untuk menghafal ayat ini, maka wajib atasku untuk ku sembelih seekor kambing untuk pocut di baru. Itu enggak tahu siapa pocut di baru itu. Kalau yang dikehendaki pocut di baru itu makhluk halus, dan itu adalah tidak ada nilai qurbah, karena hanya menumpuk dengan pocutnya hanya dirupak itu. Tapi dikatanya biasa dalam masyarakat, mana mirah halun, macam-macam model-modelnya kan. Tapi ingat, nama tamu janji dengan makhluk halus itu ada, syaitan itu ada, iblis itu ada, burung itu ada, kuntilanak itu ada, sejenis makhluk halus. Kalau berjanji dengan makhluk halus dalam agama, itu adalah bukan sebuah lazim untuk dirinya, sesuatu yang sebelumnya tidak wajib. Bukan sesuatu yang lazim, yang sejak dilazimkan kepada kita. Tetapi persoalannya, berjanji dengan demikian, takut dia nuntut sama kita. Kalau berani lawan dia, tak usah tunaikan itu, lawan aja dia. Nggak baik. Makanya jangan banyak berjanji dengan syaitan. Baik dalam janji, citbutnya citbutkan takarrub kepada Allah. Bahkan itu bisa untuk menjauhkan diri kepada Allah. Kalau hati terikat seolah-olah dialah yang memberi bekas terhadap sesuatu, apakah itu sifat tabarrulnya mu'allaq dengan sesuatu, ataupun karena sifatnya itu lujak, maka itu adalah menjadi melenceng daripada qurbah, bahkan salah-salah menjadi syirik atau menjadi sesuatu yang dilarang oleh agama. Apa ibu yang mulia-muliakan, ada 3 rukun nazar itu baru terwujud. Atau mendung-mendung tetap nak rukun je. Pertama harus ada sirat, lafaz yang kita ucap, niat dalam hati tidak terwujud. Dan niat mentau dalam hati tapi hanya takun dengan lidah, itu tidak terwujud. Tapi lafaz itu harus untuk diucapkan. Lafaz apa dipakai? Apa saja kata-kata yang dikeluarkan yang nilainya dan maknanya atau mufhumnya orang yang dengar dan kita yang ucap itu untuk melazimkan diri, itu kaul. Itu nazar. Apakah nazar itu memang sudah kata khusus, atau alayya, atau kewajiban, atau lun kon dalam bahasa Arab, dalam bahasa Aceh, menjadi kewajiban pada aku untuk kulakukan pulan misalnya. Asal setiap kata yang mengandung makna melazimkan diri, mewajibkan diri, memastikan diri melakukannya, itu disebut dengan sirat nazar. Oleh karena demikian, andai kata seseorang melazimkan sebuah atau suatu qurbah, suatu amalan baik, tapi tidak diucapkan, hanya di dalam hayalan, dalam ingatan, dalam niat, itu belum sah menjadi nazar. Ya.
Kemudian yang kedua, syarat orang yang bernazar. Rukun yang kedua, ada orang yang bernazar. Ia seorang muslim. Yang pertama, atas kemauan sendiri, dan ia orang mukallaf. Seorang muslim dan ia itu atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan orang lain, dan ia itu orang yang sudah balik dan berakal. Kalau orang gila suka-suka dia ngomong, itu enggak pegang hukum, enggak wajib atas dirinya. Karena nazar ini menjadi kewajiban tambahan bagi kita kalau sudah sah sebagai nazar. Bahkan dalam konteks hukum faraid, ini adalah merupakan hutang dengan Allah kalau sifatnya itu material, yang harus dibayar lebih dahulu dibandingkan dengan hutang dengan manusia kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Maliki dan Hambali, itu lebih didahulukan hutang dengan manusia dengan hutang dengan Allah. Salah satu hutang dengan Allah adalah kafarat atau nazar. Ya, andai kata dia bernazar dengan nilai mal atau dengan nilai itu harta. Tapi kalau nazarnya adalah bersifat dengan ta'abbud seperti salat, tapi kalau ditakyinkan dengan tempat-tempat tertentu, butuh biaya juga untuk hadir dan berangkat kepada tempat-tempat tertentu itu yang sifatnya qurbah. Kalau demikian, ya, asal bukan kafir, ia sah untuk bernazar. Yang kedua, orang yang mahjur. Orang mahjur ada dua, ada kala muflis, ada kala safih, atau anak kecil. Orang mahjur, muflis atau safih. Kalau muflis, orang yang lebih banyak dibebankan hidupnya dengan hutang, dan hutangnya lebih besar daripada kemampuan ekonomi atau aset serta kekayaan dia yang ada, dia itu muflis. Orang muflis tidak sah bernazar andai kata sangkut pautnya dihubungkan dengan harta, dan ia sah andai kata bukan menyangkut dengan harta. Begitu juga seorang yang muflis lain, yaitu orang yang mahjur, dihajar, ditahan, ia itu tidak diberikan kebebasan menggunakan hartanya, adalah orang safih. Walaupun menurut dia nafsunya itu betul penggunaan duit, penggunaan harta, tapi kalau dilihat menurut agama, ia menggunakan harta bukan menurut yang sebenarnya. Dianggap dia mubazir dan buang-buang harta yang tidak ada perlu, bahkan itu disebut dengan orang-orang yang safih. Dan kita menjadi orang yang mubazir, tidak pandai menggunakan duit. Duit tidak ada, tapi yang dibeli yang enggak pernah ada manfaat baik dirinya maupun orang lain. Misalnya ya, misalnya begitu ada gaji 10 sampai dengan 200.000, beli bonbon ataupun beli karet duk bajarau ya. Adanya bagi-bagi ke orang gerak, dia orang yang bagi pada perleh kan tu pakai, bukan ada manfaat pada adiganya di rumah nak apa pajo berhana engkau dengan belau napeng ban nama temeng ya kerja sengah mati bengah sampai teput mutemeng peng becut untuk jak laju ya belau bah kemung ube napeng gaji atau orangnya belau bah kemung mandu yang bagi-bagi dia ke orang, ataupun dia belau bah kemung donginan betul le anggap itu adalah menyaganya debeh peng hom lah kena dengar tanya nyungan belau berhana ngan bayar hutang anak ngan belau bawa kembung untuk berbetul-betul yang termasuk dalam kategori orang itu mubazir, dan masuk dalam kategori itu adalah orang-orang yang safih, dan itu termasuk orang yang mahjur alaih.
Orang mahjur bernazar dengan nilai wang, dengan nilai harta, itu tidak sah. Karena bukan orang yang pandai menggunakan wang. Nah, kemudian begitu juga anak kecil, orang gila, itu adalah yang sifatnya adalah harta, tidak boleh dan ia tidak sah. Yang ketiga, al-manzur, apa yang dinazarkan. Syarat yang dinazarkan itu, objek nazarnya adalah qurbah yang tidak tertentu. Satu, mendekatkan diri yang belum ta'yin sebagai ain ataupun fardu ain kepada dirinya. Kalau demikian boleh yang sunat. Apakah fardu kifayah? Salat duha misalnya, salat berjamaah, kemudian banyak lain-lain, itu sifatnya ibadah. Puasa Senin Kamis, misalnya, apalagi yang menyangkut dengan ibadah. Salat tahajud. Ingat, kalau sudah bernazar dengan lafaz-lafaz, nanti apakah pakai dengan tabarur ataupun lujat, nanti kita lihat pada ucapannya, maka menjadi itu wajib. Maka kalau berat sekali bangun sahur ataupun bangun tahajud, bernazar aja. Alayya hadhil as-salatu tahajud, wajib atasku malam ini salat tahajud. Malam ini udah wajib. Kalau tidak salat, kita berdosa kepada Allah. Tak mesti harus dengan pakai mu'alla alih atau ta'li. Hana mesti harus pakai, jika aku dapatkan ini, aku salat tahajud 7 malam. Tak mesti. Langsung dengan mengatakan alayya lillah. Udah. Kewajiban atasku untuk Allah malam ini salat tahajud. Kewajiban atasku untuk Allah besok salat duha. Untuk besok udah wajib. Atau kewajiban atasku alayya lillahi ad-duha kulla yaum, yang tanpa mati wajib. Jadi menyerencana tamah kewajiban dari 5 bawah teh je. Muka ayat apa? Yang tapi tiap urang wajib duha, tiap urang wajib duha. Dan hana jalan lain tetap wajib menyohana taban dengan dosa semayang takbah semayang maghrib. Takbah semayang subuh. Menyoh takbah dengan sengaja hana uzur getanyo terkategori termasuk urang pasai. Jadi untuk pasai kon kebah semayang lehungan subuh mentong ataupun 5 waktu. Yang kata wajib ada lehnya hana ada pubut, menjadilah dia menjadi orang fasik. Ini beda dengan yamin, beda dengan halaf, beda dengan sumpah. Sumpah menyotalangkan cara dia terbaik kafarat. Nyana atau tanpa wajib langsung wajib. Yang ada kewajiban, apalagi qurbahnya sifatnya ibadah. Oleh karena demikian, tanpa dibuat mu'alla alih boleh itu atas nama qurbah. Namun yang sifatnya tidak qurbah, maka itu haram bernazar. Yang kon qurbah, yang tidak sifatnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang hukum haram. Misalnya, wajib atasku salat dengan tetap berhadas, yang haram. Nah, wajib atasku salat bersama aku tanpa mandi junub. Atau junub katanya rencana semayang dengan junub menan, nya haram hukum. Atau alayya syarbul khamri, wajib atasku minum khamar, nyan but-but yang haram, but-but yang hana nilai ibadah, nyan mandum haram. Maka hukum katanya bernazar juga adalah tidak baik, bahkan hukumnya itu adalah tidak qurbah, dan hukumnya itu adalah perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh agama. Kemudian kalau yang dikatakan tadi harus dengan yang sudah sesuatu yang wajib ditentukan oleh agama, misalnya dalam masalah harta, maka jangan yang haram.
Misalnya masalah hutang piutang. Ya. Gemutang diurang. Wajib atasku nanti ku kembalikan utang ini tambah 50,000. Nyara kenanya je ke riba. Ya. Dengan katanya ini cak utang 1 juta, bayar 1,200,000, harum tam kau. Ya, menyo Nabi pendra 1 juta, wajib atasku ku kembalikan 1,200,000. Nyara. Ya. Nyan gekeun le urang yang pudang. Ya, wajib atasku untuk aku terima 1,200,000. Tapi menyagama kau le urang yang terima hutang dalam bentuk kirat, tapi kan utang pen tapi utang modal untuk gemu dua laba, gekeun le urang yang mutang. Andai kata aku nanti sanggup aku lunasi tepat waktu, maka lazim atasku ku tambah sedikit untuk sebagai rasa terima kasih. Gemka oi saudara. Nyanjut karena dituntut dalam agama, andai kata kamu bayar hutang, hendaklah lebih bagus daripada kamu berhutang. Sebaik-baik orang yang berhutang adalah orang yang baik saat membayar hutang. Baik menjanji awai, tetapi gemeka oi kera gemyana rezeki long ku tamah bacut ke ganyan te ku bi sedekah long ke yang sekian. Ya. Nya, karena sifatnya orang yang bayar hutang, tapi baik getanyo yang putang meka oi, bah gemeka oi ganyan. Orang yang mutang ge pelazim draga, tapi baik dengan sebab mutang tapi ada mana laba, ada keuntungan. Tentu saja sifatnya hutang itu adalah untuk ditukar ataupun untuk dijalankan sebagai proses untuk mencari keuntungan sebagai modal dalam akad kirat. Kemudian sedikit lagi ya, menyangkut dengan masalah KOI ini, nazar dalam agama ada 2 macam. Yang pertama disebut dengan nazar tabarur, atau KOI itu untuk kebajikan. Yang kedua ada disebut nanti nazar lajat. Nazar lajat itu adalah mengharamkan atau melarang diri melakukan sesuatu atau mewajibkan pada dirinya untuk tidak melakukan sesuatu. Pada nazar lajat nanti lebih banyak kadang-kadang sifatnya hampir menyamai dengan hukum yamin atau sumpah. Yang sifat tabarur ada 2 tadi. Yang pertama, nazar tabarur tanpa ada dihubungkan dengan sebab apapun, tanpa dikaitkan dengan apapun daripada sesuatu, lantas dia langsung melazimkan diri dengan sesuatu amalan yang baik. Itu tabarur. Yang pertama, yaitu misalnya ia untuk menuntut sebuah kebaikan atau untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa menggunakan dengan sesuatu sebab, dan itu sifatnya tunai, seperti dia katakan lillahi alayya fulan, lillahi alayya salatu tahajud fi hadzal lail. Nya kahana sebab apa? Hana yang ditaklukkan, hana yang dikaitkan dengan salat itu. Tapi lillahi alayya, milik Allah atasku untuk melakukan salat duha misalnya. Atau milik Allah ya, atasku untuk puasa Kamis misalnya. Kalau sifatnya harta juga sama. Alayya li fulanen kada, wajib atasku untuk si fulan itu sekian, atau 1 juta dalam bulan ini ya. Sedangkan dia tidak pernah berhutang dan dia tidak meniatkan itu adalah sebagai hibah, dan itu maka tambahlah wajib katanya untuk tabi. Misalnya begini, kita kalau tidak memberatkan diri, kadang-kadang
lupa untuk melakukan sebuah kebaikan secara kontinu, padahal kita sanggup. Misalnya ada anak yatim yang di dekat rumah kita, yang katanya ada takalan baru sayang tu, ada anak kalon anak sayang tu, watai ceritakan baru timbul wah tu. Kalau enggak diceritakan, kita tidak mau. Bagaimana supaya tiap bulan kita sanggup untuk memberikan, menjadi sebagai beban yang harus kita lakukan? Bernazar aja. Ya. Alayya lakum kaza kulla syahrin. Atasku untuk kamu sekian setiap bulan. Nyan hiji hilakehan tanyong tan. Takun kedua tu, kewajiban atasku untuk kamu dengan khitab adalah 500 atau 50.000 tiap bulan selama kamu dalam pendidikan. Nyan otomatis tanya lagi tengah teman leho. Saban dengan tengah fitrah tetro belum puasa. Saban dengan tengah tubuh jeket watai katuk tun. Kawajib dagiannya saban wajib. Dengan takkan alayya lakum atau ayah lahu atau alayya bagi si bulan but-butnan setiap bulan 50.000. Nyan atas katuk bab bulan ni tanya kawajib untuk juk kerja. Yang kedua adalah nazar tabarur yang bersifat itu dihubungkan atau dikaitkan atau disangkutkan dalam sesuatu nikmat, dalam sesuatu perbuatan lain untuk dia dapatkan. Kalau dihubungkan pada kebetulan mendapatkan sesuatu nikmat atau untuk menolak sesuatu bahaya, ini disebut dengan juga nilai tabarur yang ditaklikkan atau dihubungkan dengan sesuatu. Ini yang banyak. Ini yang banyak terjadi pada kita. Insyafani Allahu, jika Allah menyembuhkan aku dari sakitku, maka aku puasa 2 hari, atau aku bersedekah untuk anak yatim sekian, atau ya terserah bagaimana dia ucapkan, yang sifatnya melazimkan diri untuk melakukan sebuah kebaikan, baik itu amalan maupun sifatnya untuk memberikan sesuatu harta kepadanya. Ini disebut juga dengan nilai tabarur, untuk mendapat nikmat atau untuk jauh daripada satu bala. Kita lazimkan diri untuk sesuatu kebaikan atau mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah nazar yang konsekuensinya menjadi wajib bagi kita. Kalau sifatnya harta, sampai dengan wajib itu menjadi hutang kalau tidak ditunaikan di saat kita masih hidup. Kalau sifatnya itu amalan ibadah, maka wajib lakukan dan itu berdosa yang harus untuk diganti. Oleh di saat itu tidak sempat, walaupun kita berdosa, sabar saat kapan saja teringat wajib bayu katanya. Saban lagi wajib qada semayang ciknya. Kapan mulai wajib? Yang sifatnya ditaklikkan dengan satu sifat itu, ada ulama mengatakan tidak ada sangkut paut dengan yang ditaklikkan nikmat atau bahaya. Asal kata ucap lagi nyanyi kau wajib. Truk hana truk, pulih hana pulih, tetap wajib. Ya, satu pendapat. Tapi pendapat yang kuat lain mengatakan kapan wajib? Saat terjadi apa yang dihubungkan dengan nazar tadi. Kalau tadi dihubungkan dengan sembuh, maka begitu sembuh saat itu sudah takluk wajib itu. Walaupun wajibnya itu muasa, artinya bukan itu wajib langsung watanya. Masih ada kesempatan kapan harus lakukan. Tapi karena sifatnya muasa lagi kitanya wajib jak wajib, maka sifatnya itu adalah andai kata tempat belum ditunaikan,
maka itu menjadi utang dalam zimmah yang sampai urus akhirat bermasalah, yang harus kalau sifat harta itu adalah ditunaikan dengan jalan membayar hutang itu, hutang dengan Allah. Saban dengan sidra orang takluk wajib hajinya saat ia sudah memenuhi syarat istita'ah. Istita'ah itu adalah saat kapan istita'ah dalam hidup kita, saat itulah takluk wajib. Jadi ada orang mengatakan dulu dalam sebuah hadis, andai kata seorang yang sanggup haji tapi ia tidak mau berhaji, maka dia itu tidak boleh menjadi wali nikah anaknya. Itu part kedudukan geken pasek. Dia sudah memenuhi syarat untuk wajib haji, tidak mengakui bahwa dirinya sudah wajib haji. Bukan berangkat ke haji, tapi sudah wajib yang penting. Beda dengan kondisi hari ini. Ini katanya ada yang orang mengatakan hana wajib li haji mi umum kalau 25 tahun 40 tahun kena payah 70 tahun. Itu sifatnya adalah dengan hana wajib hajinya, tapi dikatanya karena wajib kon uronyo. Bukan hari ini kita wajib haji. Kalau mau dihitung kemampuan kita bukan hari ini. Kapan juga? Kalau cukup untuk biaya perjalanan, cukup untuk biaya makan di perjalanan, cukup biaya kepada keluarga yang wajib nafkah kita tinggal selama kita tidak ada, bukan hari ini rata-rata. Sudah 2000 dulu, sebelum 2000, bahkan tahun 90 ada yang sudah wajib haji. Rumah nah, kedai nah, cuma pada fikir punya tapu belon tu tahu dia ngampun tak minta rezeki handa pun beloi le menyo dalam hukum dah sai ke mana pu belon mandum tep masalah wai dia fikir tu minta rezeki lo kan beda Allah itanya kan lagi apa mapan menyo menan wajib haji sejak dulu sudah, tapi belum kita daftar untuk haji. Dia tsunami dah daftar, tunggu dia kopi lam, dia kopi tunggu berpuluh tahun ni perak. Itu adalah sifatnya itu duniawi, sifatnya itu baharu. Apakah dengan wajib tidak, kalau dia anggap ini haji tidak mungkin dan untuk dilakukan, apakah wajib umrah? Sebab sekarang begini, ada yang berpendapat Yohana wajib lejak wajib waron. Pakon ai ni pre berpuluh tahun menyata kedi punya berpuluh tahun teh jenis 60 berarti itu ada mau 80 mana mungkin ini jali mana wajib umrah mentau tidak. Karena Allah yang mewajibkan itu haji. Di saat melakukan haji adalah melakukan umrah. Wa atimul hajja wal umrah. Menyohana wajib haji, hana juga tak wajib umrah. Ya. Cuma kata jak orangnya pubuk umrah, hana gugur haji. Itu yang kedua. Kewajiban haji tidak gugur. Ya. Kan dengan hana sanggup tabah berarti wajib. Menyohana wajib haji, umrah hana wajib. Ya. Menyana pendapat orangnya mengatakan hana wajib lewaji orang-orang yang 50 tahun kaummu yang kalau nak orangnya mampu. Coba buka fikir lagi, kapan kemampuan kita, coba ingat-ingat ke belakang orangnya atau tahun 90 dulu dah mampu. Mana jajah elek ladum alasan mentau muda tak dapat timang dia tahu. Padahal itu kewajiban. Ada sebahagian mengatakan gelemapan untuk tahu dia nak mit pat kerja pun dapat Johana mungkin tak banting tulung tak tupah tahu dia kedai macam-macam untuk nombor rezeki. Kena berfikir lagi jangan. Maka dalam hal ini berkaitan dengan masalah nazar juga seperti itu. Sifat tabarur yang mu'allaq, yang ditaklikkan, disangkutkan dengan sebuah kebaikan nikmat atau dihubungkan dengan sebuah terhindarnya daripada bahaya atau bala, lantas dia hubungkan itu untuk menjadi sebuah kewajiban yang sifatnya kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka begitu terwujudnya sesuatu yang kita sangkutkan, tak sangkutkan dengan sakit, tak sangkutkan dengan selamat,
Ya Allah, menyo selamat lun dari kujaknya betul ku bandar Aceh hana ahli tepu hana bercoban, maka wajib ada lun untuk menderkahkan yatim 5 lebih mataji. Tok di bandar Aceh hana halangan tepu berarti taatnya ka wajib 5 lebihnya. Apakah tajuk watanya? Nyan hana mesti menyo hana tajuk watanya laju kita harum. Tapi apabila getanya tajuk tinggal hana tajuk tua adanya dalam catatan malaikat hana tua getanya nak wajib 5,000 ena. Tu pada bahasa gatian dadat hana peng 5,000 dengan bayar tetap adanya dalam pau akhirat getanya hutang 5,000 dengan Allah kewajiban. Ini yang harus kita lihat, bukan uroje wate ku pegah wate ku kumka oi tanggup. Demajino wate terjadinya hana tanggup kule sudah pernah sanggup. Kewajiban secara muasak itu sudah dulu pun dah takluk wajib atas kita. Maka andai kata hari ini tak sanggup lagi karena biaya tidak ada, tetap kewajiban itu menjadi hutang pada tirkah sampai ke akhirat. Kalau ahli waris atau dari harta kita tidak dibagi, diambil oleh ahli waris, kita tetap bayar wajib itu dengan amalan kita di akhirat itu kepada hak orang siapa yang kita berjanji kepadanya. Ya. Nyawate karab itamong, tapi tentu bukan tanya jawab, tuan pikirnya adalah untuk tidak mungkin. Apa dasar bahwa kalau sudah terjadi nikmat atau terlepas dari bahaya yang kita janjikan baru kita bernazar? Yang pertama adalah ayat Allah. Wa aufu bi'adillahi iza ahadtum. Itu janji. Tunaikan oleh kalian dengan janji Allah apabila kamu sudah berjanji. Itulah kita janji tadi itu. Berjanji dengan kebaikan. Kata berjanji, tunaikan. Allah kemudian dalam hadis Rasulullah juga itu juga merupakan harus ditunaikan, yaitu manakala sifat itu terjadi pada seseorang, maka oleh karena demikian bernazarlah dengan baik. Kemudian baru kita masuki dalam yang kedua yang sifatnya adalah nazar lajaz. Nazar lajaz ini lebih dekat, ada kadang-kadang dia harus ditunaikan nazar, ada kadang dia itu bisa menjadi kafarat sumpah. Maka dalam hal ini sekaligus nanti pembahasan kita nazar lajaz ini insyaallah di lain kesempatan bersama dengan pembahasan tentang yamin, tentang sumpah, dan itu menjadi kafarat. Apakah menunaikan nazar, apakah dia wajib keluarkan kafarat, menyangkut dengan masalah nazar yang sifatnya untuk menegah diri dan ingin untuk menghalang diri daripada melakukan sesuatu itu yang insyaallah kita lihat pada malam yang lain. Demikian barangkali malam ini karena waktu isya sudah masuk. Lebih kurang saya mohon maaf atas segala perhatian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.